Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ibu Siti Maryam Mardiani dalam pembelajaran televisi berwarna. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang prinsip kerja blok power supply televisi berwarna merek Cina. Blok power supply televisi berwarna merek Cina menggunakan sistem SMPS atau switch mode power supply yang basic diagramnya dapat diperlihatkan pada gambar berikut. Basic diagram SMPS terdiri dari blok AC in 220 volt, blok line filter, blok rectifier, blok startup, blok osilator, blok switcher atau final driver, blok snubber, blok feedback, dan blok error AMP atau detektor. Blok-blok tersebut terletak pada bagian primer power supply kecuali blok error AMP atau detektor yang terletak pada bagian sekunder power supply. Komponen blok-blok SMPS mulai dari blok AC in sampai dengan blok error amplifier ditunjukkan pada gambar skematik diagram power supply berikut ini. Untuk lebih jelasnya, masing-masing blok tersebut akan kita jelaskan pada mesin televisinya. Blok yang pertama, blok AC in. Blok AC in terdiri dari soket AC yang merupakan terminal masukan listrik AC yang berasal dari sumber PLN, kemudian melewati komponen resistor dan komponen sekring. Sekring berfungsi sebagai pengaman dan akan putus apabila ada konsleting atau beban berlebih pada mesin televisi. Selanjutnya ke blok line filter. Blok line filter terdiri dari komponen kapasitor dan induktor yang dipasang paralel yang berfungsi sebagai filter atau penyaring tegangan untuk menghilangkan frekuensi liar atau noise yang berasal dari jala-jala listrik yang bisa mengganggu kerja SMPS. Blok selanjutnya adalah blok degaussing dan rectifier. Blok degaussing terdiri dari komponen termistor, PTC, NTC, dan soket degaussing yang berfungsi menghilangkan efek pelangi atau sifat magnet pada layar televisi. Blok degaussing terhubung dengan blok rectifier yang terdiri dari 4 buah dioda dan 2 buah kapasitor keramik yang berfungsi menyearahkan tegangan AC menjadi tegangan DC, dan sebuah elko 220 mikrofarad 450 volt yang berfungsi sebagai filter atau penyaring terhadap ripel tegangan DC hasil penyearahan dioda. Pada elko 220 mikrofarad 450 volt akan terdapat tegangan sekitar 300 PDC yang merupakan syarat power supply untuk bekerja. Tegangan 300 PDC pada elko selanjutnya diteruskan ke blok startup ke salah satu kaki trafo switching dan ke blok snubber. Blok startup adalah blok yang ditandai dengan adanya resistor kembar yang terhubung dengan positif elko dan transistor yang berfungsi sebagai pemberi tegangan, pemicu atau awalan rangkaian osilator untuk berosilasi dan men-switch transistor switcher atau transistor final driver. SMPS frekuensi kerjanya antara 30 sampai 40 kHz. Karena pada tegangan DC tidak ada frekuensi tersebut, maka sistem SMPS harus membuat sendiri pulsa atau denyut frekuensi tersebut. Biasanya metode yang digunakan adalah metode self oscillating atau osilasi sendiri. Metode ini membuat rangkaian SMPS seperti rangkaian osilator frekuensi tinggi. Blok selanjutnya adalah blok osilator. Blok osilator adalah blok yang berosilasi menghasilkan tegangan DC yang berfrekuensi atau berdenyut untuk memenuhi kebutuhan SMPS untuk bekerja, yaitu menghasilkan frekuensi 30 kHz sampai dengan 40 kHz. Komponen blok osilator adalah kapasitor 514 dan resistor 519. Blok selanjutnya adalah blok switcher.
Blok switcher adalah blok yang berfungsi sebagai penswitch on atau off utama transformator switching. Biasanya menggunakan TR atau PET atau STR atau IC PWM, tetapi untuk TV Cina rata-rata menggunakan transistor. Ketika transistor switcher di-switch oleh blok startup, transistor switcher akan men-switch atau mengkonsletkan lilitan primer trafo. Men-switch tidak secara konstan, hanya sesaat, karena rangkaian snubber akan segera mendemagnetisasi trafo. Karena trafo dengan segera terdemagnetisasi, muncul tegangan induksi dari lilitan sekunder trafo. Tegangan dari lilitan sekunder trafo men-switch kembali transistor switcher. Karena transistor switcher kembali di-switch lagi, magnetisasi dan demagnetisasi berulang lagi, dan demikian seterusnya, yang disebut dengan rangkaian berosilasi. Osilasi yang terjadi mempunyai bentuk pulsa yang tidak terkendali atau berubah-ubah karena efek magnetisasi dan demagnetisasi, sehingga tegangan output akan berubah-ubah pula. Selanjutnya adalah blok snubber. Blok snubber adalah blok yang berfungsi untuk menentukan frekuensi kerja transformator dan mempercepat demagnetisasi atau menghilangkan energi magnet yang tersisa karena proses switching saat trafo di-on-kan atau di-off-kan atau diberi tegangan sesaat oleh TR dengan lama tertentu, kemudian di-off-kan. Saat on, inti trafo menjadi magnet sesaat sampai trafo off. Saat off, trafo akan mentransfer energi magnet ke lilitan sekundernya sampai trafo pada posisi off lagi. Begitu seterusnya. Tidak semua energi magnet dalam trafo dapat dipindah pada inti trafo. Masih ada magnet yang numpuk. Energi magnet yang numpuk langsung masuk ke TR atau FET lewat kaki kolektor dengan tegangan yang mungkin lebih tinggi dari batas kemampuan kerja TR yang terakhir, sehingga perlu dihilangkan. Blok snubber terdiri dari rangkaian kombinasi kapasitor dan resistor, terkadang dioda yang terpasang secara paralel terhadap lilitan primer trafo. Blok error AMP atau detektor. Blok error AMP dipakai untuk menyensor tegangan output SMS pada bagian sekunder trafo untuk menghasilkan tegangan kesalahan atau error voltage. Besar tegangan yang salah ini harus diberikan pada blok primer melalui optocoupler. Segera setelah mendapatkan tegangan error, blok primer SMPS segera mengembalikan tegangan outputnya ke tegangan yang telah diprogramkan oleh error AMP. Komponen error AMP terdiri dari resistor, trim pot, dioda, dan transistor. Selanjutnya adalah blok feedback. Blok feedback adalah blok yang mengumpan balikkan tegangan error voltage dari B+ mengarah ke primer regulator, dan naik turunnya tegangan B+ dipengaruhi oleh optocoupler. Tegangan B+ yang tidak sesuai sebenarnya bisa diatur pada trim pot, tetapi apabila tidak bisa, berarti optocouplernya yang bermasalah. Komponen feedback adalah optocoupler. Blok selanjutnya adalah trafo switching atau transformator utama. Blok transformator adalah blok yang berfungsi menaikkan atau menurunkan tegangan DC yang telah dicacah pada bagian switcher. Apabila terlalu kecil dinaikkan dan apabila terlalu besar diturunkan. Selanjutnya pada bagian sekunder trafo terdapat komponen dioda dan elko yang berfungsi. Dioda di sini berfungsi sebagai perata atau penyarah tegangan yang berasal dari lilitan sekunder trafo karena tegangan yang keluar dari transformator masih berdenyut atau berbentuk pulsa. Dan komponen elko berfungsi menyaring lagi tegangan yang sudah diratakan oleh dioda supaya tegangan lebih halus lagi dan stabil sesuai dengan tegangan output regulator, yaitu 110 VDC, 24 VDC, 16 VDC, dan 12 VDC. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat jalur komponen power supply tersebut.
Tegangan AC masuk melalui soket AC, kemudian ketemu komponen resistor dan sekring. Komponen kemudian masuk ke blok line filter, yaitu kapasitor dan induktor. Kemudian ketemu komponen degaussing, NTC, PTC dan soket degaussing. Kemudian masuk ke 4 kaki dioda dan 2 buah kapasitor keramik, kemudian elko. Setelah tegangan elko cukup, kemudian diteruskan ke blok startup, ke salah satu kaki trapo dan ke snubber, ke blok startup, melalui kaki resistor kembar dan transistor untuk memberi tegangan pemicu pada bagian osilator dan men-switch transistor switcher melalui kaki basisnya, sehingga blok osilator dan blok switcher bekerja berosilasi dan mengkonsletkan lilitan primer trapo switching sehingga menginduksi lilitan sekunder trapo switching, dan blok snubber akan bekerja melakukan proses demagnetisasi atau menghilangkan energi magnet yang tersisa pada inti trapo, sehingga energi magnet ini tidak mengalir kembali ke transistor switcher yang dapat merusak transistor switcher tersebut. Dan proses ini akan terus berulang sampai diperoleh tegangan output yang sesuai. Tegangan output trapo pada lilitan sekunder masih berdenyut. Atau tidak rata, sehingga dibutuhkan komponen dioda dan komponen elko. Komponen dioda untuk meratakan atau menyearahkan tegangan output dari lilitan sekunder, dan komponen elko berfungsi untuk memfilter atau menghaluskan lagi tegangan output yang berasal dari dioda agar benar-benar stabil dan sesuai dengan tegangan output regulator SMPS. Dan apabila tegangan output ini besarnya tidak sesuai, maka bagian error AMP atau detektor akan mengirimkan informasi ke bagian primer SMPS melalui komponen feedback optocoupler. Demikian seterusnya sampai tegangan sesuai dengan tegangan output, yaitu sekitar B+ 110 sampai 130 VDC, kemudian 24 sampai 27 VDC, kemudian 9 sampai 12 VDC, dan 14 sampai 16 VDC. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.